bahasa paman-paman agar ketemu bersama Tante Ismi yang aneh dan baik begitu. Ya, tidak terlalu bersemangat hari ini karena aku cukup kena mental dan agak down dengan konten yang viral banget di sosial media, di Facebook, di TikTok. Ini ramai banget, bahkan di TikTok pun hampir 10M yang nonton dan di Facebook kurang lebih hampir 500.000 yang nonton. Di sini aku dihujat habis-habisan, bukan cuma aku, teman-teman aku juga pada dihujat habis-habisan. Dan sedih pasti. Cuma ini kan konsekuensinya kerja di sosial media. Dua pilihan, antara kita bakal dihujat atau dipuji. Dihujat aku udah pernah sering banget, dipuji pun aku udah sering banget. Tapi di sini aku mau meluruskan mengenai video yang viral kemarin dan sedikit klarifikasi dengan perkataan-perkataan bahkan komentar-komentar kalian yang mungkin cukup membuat aku sendiri dan teman-temanku introspeksi diri gitu loh. Di sini kita datang ke pernikahan Abiyah, diundang, dan di sini kita menjadi bridesmaid. Namun yang punya kondangan pun Abiyah menginginkan nikahan yang tetap bertemakan TikTok karena dia pun bisa dikenal orang karena aplikasi itu. Singkat cerita, video itu kita memang joget, benar-benar joget untuk memeriahkan acara, dan pihak pengantin pun tidak apa-apa, bahkan menyuruh kita untuk nyanyi, joget, ayo nanti disawer. Makanya kita berusaha se-energik mungkin, seheboh mungkin untuk menarik dan menghibur yang ada di situ. Jujur Li, yang di sana pun merasa terhibur karena basically mereka yang datang ke nikahan saat rame-ramenya itu saat kita datang kan. Jadi mereka langsung berkerumun, minta foto segala macem, dan saat kita menghibur pun mereka seseru itu dan happy dengan apa yang kita lakukan. Jadi dengan apapun komentar netizen yang sekarang aku mau bacain, dan aku sedikit mau meluruskan karena kalian gak tahu apa yang terjadi di saat itu pernikahan, kalian hanya mengkomentari positifnya. Di sini aku cuma pengen meluruskan dan melihat dari sisi di kenyataannya seperti apa gitu ya. Oke, di sini aku udah screenshot beberapa video di Facebook aku dan membacain komentar kalian ya. Dan salah satunya di TikTok juga ramai banget. Ya udah ya. Sekarang kita lanjut ngebacain komentar-komentar dari kalian di Facebook. Urat malu pada putus. Ya memang kita di sini kan kayak entertain ya. Jadi emang tujuannya buat menghibur, joget pun buat menghibur gitu ya guys ya. Enggak malu goyang-goyang di depan keluarga mertua, astaga, enggak lah ya. Karena jujur Li, dari pernikahannya Abiyah dan suami mungkin juga ada beberapa dana yang disinyalir dapatkan dari hasil TikTok gitu. Salah satunya ada mobil Civic Abiyah yang dia pampang di situ, dan itu hasil dari TikTok. Mungkin di situ bangga, tapi kalian sendiri mungkin menilai dari sisi buruk dan negatifnya, makanya bisa komentar seperti ini. Terus buat diri sekali lagi, dia pikir bagus sekali joget-joget angkat gaun macam itu, udah macam kayak orang gila saja. Saya memang orang gila ya, tapi ya sudah lah ya, tidak apa-apa gitu ya. Sudah terbiasa dibilang orang gila seperti ini. Yang penting saya tadi udah meluruskan di awal video kalau tujuannya menghibur, dan orang-orang di sana pun menghibur dengan kedatangan kita gitu ya. Seperti itulah gambarannya kenapa dia neraka wanita. Nggak tahu ya udahlah, maaf ya kalau misalkan video atau joget-joget aku terlalu menyimpang atau terlalu membuat kalian risih atau membuat kalian ngerasa adab lebih penting. Sebenarnya kalau kalian tahu dan kalian berkecimpung di dunia entertain seperti kita kemarin, ya memang karena disuruh untuk ayo heboh disawer, jadi sudah dihebohkan saja gitu. Tapi makasih loh untuk masukannya gini loh, ini bukan sebuah kritikan ya, lebih ke masukan ya. Saya sangat suka masukan seperti ini ya, walaupun tidak ada hal-hal lebih baik. Ya udahlah ya, saya tidak mau membahas, tapi makasih untuk Budiah. Kenapa di neraka banyak neraka, saya mencoba untuk memperbaiki diri saya sendiri ya. Semoga kedepannya saya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Norak banget, serasa dunia mereka sendiri, nggak ada yang lainnya. Kalau gedung megah ini diteror di kampung, nggak malu, mau orang kampung sok gaul malah malu-maluin.
Di sini ada kata-kata yang ya kalau di gedung megah, ini di kampung. Memang kenapa? Gitu. Kan sebuah pernikahan, sebuah momen pernikahan, yang penting dari kedua belah pihak ngerasa nyaman. Walaupun dimanapun, yang penting kan sahnya, yang penting kan momennya gitu ya. Mau di gedung, mau di kampung, mau dimanapun, ya sebenarnya ini bukan jadi permasalahan gitu loh ya. Jadi aku sendiri sangat senang ya, kayak misalkan Nora banget serasa dunia milik sendiri, oke nggak apa-apa karena kita yang dihujat. Tapi soal pernikahan kayak di kampung segala macam itu aku agak kurang setuju ya. Lanjut, kita bacain lagi, nggak boleh emosi, kita harus santai menanggapi segala sesuatu ya. Tapi gue senangnya mungkin ada beberapa nilai positifnya juga, walaupun sebenarnya kalian tidak tahu apa yang dirasakan di sana, tapi nggak apa-apa gitu, untuk evaluasi diri saya sendiri dan bahkan teman-teman saya gitu ya guys ya. Gimana tanggapan mertua? Alangkah banyak dosa kalian, terus saja perbanyak dosa. Thank you, makasih. Habis itu aku sholat kok guys. Ya nggak apa-apa lah, kan setiap orang punya dosa dan porsi dosanya masing-masing ya. Nggak setiap orang tuh aku jadi ini ceramah, tapi nggak, aku untuk menceramah diri sendiri, maksudnya nggak ada ceramahin buat orang lain. Setiap orang punya dosanya masing-masing. Yang penting kita selalu inget nih apa yang kita lakukan dosa gitu. Nggak bisa kalau jadi nama kok Dede. Berasa senior TikTok mungkin, tapi bikin malu banget. Nggak ada senior, aku masih anak baru kakak. Aku mah masih anak baru, masih awam junior gitu ya, jadi perlu di ospek. Lanjut, pecicilan amat mantenya ya. Gue juga it's my dream mas, it's my dream membuat sesuatu pernikahan yang mungkin beda dari yang lain gitu ya. Kayak ya kan saya anaknya ada sedikit, kalau orang-orang batas normanya di sini, kalau saya batas normanya di sini nih, segini gitu. Jadi ketika gue melakukan sesuatu gue harus berbeda gitu ya. Teman sefrekuensi mah bebas seru. Nih seneng ada beberapa juga yang komentar positif, antara pede dan gak tahu malu. Dua-duanya sih ya kak ya. Mohon maaf kak, mak gue kalau jadi manten gak boleh, kata mak gue kalau jadi manten gak boleh centil. Boleh kalau bagi mak saya. Karena ketika saya menjadi centil, menjadi aneh, menjadi freak, disitulah pundi-pundi uang saya. duit mulu pikirannya ya. Emang harus gitu, kita harus realistis. Bercanda guys ya, beneran juga gak apa-apa. Ya makasih buat yang sudah komen-komen, karena video itu emang rame banget ya di Facebook, di TikTok. Cuma ya sudah lah ya, saya juga minta maaf kalau memang ada beberapa orang atau beberapa pihak yang mungkin gak terima atau gak suka sama apa yang saya dan teman-teman saya lakukan. Saya minta maaf gitu ya. Di luar dari kalian gak tahu gimana kejadiannya ya, dalam lubuk hati saya kalau memang tidak suka ya gak apa-apa, di skip aja. Dihujat pun gak apa-apa ya. Senyamannya kalian dan seenaknya kalian saja. Kita mah sebagai orang content creator atau orang yang mungkin content creators yang membuat konten ya sudah, kalau secara itu aman dan tidak menyimpang dari agama, nusa bangsa dan agama, ya saya bakalan tetap lanjutin gitu ya. Perihal malu-maluin, perihal nggak punya adab segala macam, kalian cuma hanya menilai dari satu sisi aja. Coba untuk membuka pikiran kalian. Nggak usah, gua nggak mau banyak ceramah ya, pokoknya sudah. Makasih dan minta maaf ya. Udah, makasih, bye, see you, bye.